البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada permasalahan penting seputar kalimatut tauhid, yaitu berhubungan dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Ada berapa disebutkan kemarin Akh Febri? Tayyib. Itu 7 dari apa? Syarat la ilaha illallah. Ilmu, yakin, qabul, ikhlas, sidq, kemudian apa? Inqiyad dan mahabbah. Kita baru mengambil 2, yaitu apa Wahyu? Ilmu dan yakin. Apa dalil dipersyaratkannya ilmu? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalil yang lain yang lebih jelas apa? Syafiq. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ini menunjukkan bersaksi itu harus dalam keadaan dia mengilmui. Yang dimaksud ilmu ini ilmu apa? Mengilmui apa Pak Albin? Mengilmui tentang apa? Yang menjadi syarat la ilaha illallah? Mengilmui tentang maknanya. Na'am, santa. Mengilmui tentang makna la ilaha illallah. Jadi harus tahu maknanya. Na'am. Ini yang paling mendasar, harus tahu maknanya. Kemudian mengetahui apa konsekuensinya. Karena kalau tidak tahu konsekuensi la ilaha illallah, dia menyangka na'am muslim bertauhid padahal dia pelaku syirik. Nah, ini syarat pokok. Dari hadis indak ya Talha. Nah, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Di sini penegasan wa huwa ya'lam, dalam keadaan dia mengilmui. Baik. Syarat yang kedua yakin. Apa dalilnya? Indak Salam. Baik. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Hanyalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu, tidak ada keraguan. Nah, ini syarat. Kalau ada keraguan, tidak bermanfaat dia mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Dalil dari sunnah apa Arin? Nah, hadis apa? Abi Hurairah. Naam. Faman laqita wara'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Dipersyaratkan dalam keadaan hatinya yakin. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke syarat yang ketiga. Ikhlas. Ikhlas yang merupakan lawan dari kesyirikan. Dan yang dimaksudkan dengan keikhlasan di sini akhwanifillah, yaitu hendaknya betul-betul dia memurnikan, maksudnya hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala ketika mengucapkan kalimatut tauhid tersebut. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, ya dia maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena ingin darahnya dijaga, tidak dibunuh,
atau hartanya tidak dirampas, ini belum ikhlas namanya. Tapi betul-betul dia ketika mengucapkan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hal itu akan terwujud pada semua ibadah-ibadah berikutnya. Jadi ketika di awal mau masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah, dorongannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ini persyaratan ikhlas. Kenapa? Karena tidak bermanfaat seseorang melakukan apapun dari amalan-amalan ibadah, dan yang paling utamanya adalah apa? Pengucapan kalimat tauhid, kalau tidak dibangun di atas keikhlasan. Dan dalilnya jelas, semuanya telah menghafal di surat Al-Bayyinah. Apa itu? Indak Wahyu. Ahsanta. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali akan beribadah kepada Allah dalam keadaan mukhlis, ya, mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala seluruh amalannya. Nah, jadi siapa saja yang tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Adapun dalil dari as-sunnah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Ini jelas. As'adun nasi bi syafaati, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Siapa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya. Berarti kalau mengucapkan la ilaha illallah tanpa keikhlasan, tidak akan masuk dalam cakupan mereka-mereka yang berbahagia. Di sini Nabi mengatakan khalisan min qalbi, untuk menunjukkan bahwasanya ikhlas itu tempatnya di qalb. Nah, tempatnya di hati, bukan di mulut. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bi dzalika wajhallah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atas neraka siapa saja mengatakan la ilaha illallah yang dia semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengannya. Hadis dalam Sahih Muslim. Ini persyaratan yang ketiga. Kemudian yang keempat, as-sidq, harus jujur, yang merupakan lawan dari kedustaan. Dan yang dimaksud dengan jujur dalam perkara la ilaha illallah ini, yaitu dia mengucapkan la ilaha illallah memang apa? Sesuai antara lisan dengan hatinya. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya juga meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Nah, ini yang dituntut. Karena keimanan yang hakiki yaitu ma tawatta'a 'alaihil qalbu wal lisan. Nah, yaitu apa saja yang antara hati dan lisan itu selaras. Nah, iman yang sebenarnya yaitu antara hati dan lisannya itu selaras ketika mengucapkan la ilaha illallah. Tidak sebagaimana keadaan orang-orang munafikin. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya membenci kalimat tersebut atau mendustakannya. Dalil untuk persyaratan ini ayat pertama sampai ketiga dari surat Al-Ankabut.
Alif Lam Mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim, apakah manusia itu menyangka akan dibiarkan begitu saja mereka mengatakan kami beriman? Yarhamukallah. Dalam keadaan mereka tidak diuji. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dan berarti apa? Berarti kami akan menguji kalian juga. Sehingga Allah betul-betul mengetahui orang-orang yang jujur dari orang-orang yang dusta. Akan diketahui yang jujur dan yang dusta. Menunjukkan apa, ikhwan? Manusia terbagi dalam pengakuan keimanan antara apa? Shadiq dan kadzib. Berarti harus jujur. Adapun dalil dari as-sunnah lebih tegas lagi dalam masalah ini, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidaklah seorang hamba pun mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sidqan min qalbihi, karena jujur dari hatinya, kecuali Allah akan haramkan dia dari neraka. Berarti dipersyaratkan sidq dalam mengucapkan persaksian itu. Dan kejujuran serta keikhlasan, ikhwani fillah, kedua-duanya perkara yang saling berkaitan. Tidak akan mungkin dikatakan ikhlas kalau tidak jujur. Sebagaimana juga tidak dikatakan jujur kalau tidak ikhlas. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Qurratu Uyunil Muwahhidin, beliau katakan wasidqu wal ikhlasu mutalaziman, la yujadu ahaduhuma bidunil akhar. Kejujuran dan keikhlasan itu saling saling berkaitan. Tidak akan didapati salah satu dari keduanya tanpa yang lainnya. Fa illam yakun mukhlishan fa huwa musyrik wa man lam yakun shadiqan fa huwa munafiq. Maka apabila dia tidak ikhlas, masuknya dalam kategori musyrik. Dan apabila tidak jujur, maka dia munafik. Sehingga seorang muslim ketika mengucapkan kalimat tauhid harus ikhlas dan jujur agar keluar dari kesyirikan dan kemunafikan. Syarat yang kelima, al-qabul, harus menerima. Nah, harus menerima. Dan qabul yaitu hakikatnya adalah keridhaan hati terhadap kalimat ini, serta apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Karena kalimat la ilaha illallah menunjukkan berarti semua sesembahan yang lain adalah apa? Batil. Ya tidak. Dia harus terima bahwasanya berhala-berhala atau yang dikatakan Tuhan-Tuhan itu selain Allah adalah batil. Ini harus menerima dia. Dan siapa saja mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan mulutnya, mengetahui maknanya, ikhlas, tapi dia tidak terima, bagaimana? Ini tidak akan terwujud ya seperti itu. Nah, kalau betul-betul ikhlas dan jujur, mesti dia akan menerima konsekuensinya. Di antara dalil tentang dipersyaratkannya qabul, yaitu penerimaan terhadap konsekuensi la ilaha illallah yang merupakan lawan dari penolakan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun.
tidaklah kami utus sebelummu dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kalian kepadaku. Nah, di sini Imam Al-Muallimi rahimahullahu taala menjelaskan sisi pendalilannya bahwasanya wa hadza mutadamminun al-iltizam li tasrihihi bi anna irsalar rusul ila qaumihim kana li da'watihim ila ibadatillahi wahdah wa tarki ibadati ghairihi wa ijabatur rusuli ma'naha qabulu ma ursilu bih. Ini. Jadi dalam ayat ini sisi pendalilannya akhwan, Allah tegaskan bahwasanya Allah mengutus setiap rasul untuk apa? Menyeru kepada kalimatut tauhid, menyeru kepada peribadatan kepada Allah semata. Dan seseorang kalau mengaku menyambut seruan rasul berarti apa? Harus menerima itu. Menerima perkara yang mereka diutus dengannya. Baik. Jadi di antara syarat kalimat tauhid ya harus menerima konsekuensinya. Nah, konsekuensi dari la ilaha illallah berarti dia harus meninggalkan semua berhala-berhala dan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini makna qabul. Kemudian syarat yang keenam al-inqiyad. Al-inqiyad yaitu al-khudu', yaitu tunduk, patuh. Kalau tadi qabul menerima, dia terima konsekuensinya. Sedangkan inqiyad yaitu dia tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang memang dia adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Sehingga kalau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah berarti dia harus tunduk juga dengan aturan-aturan Allah yang telah dia ikrarkan bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang diibadahi. Ini maknanya. Sehingga apabila seorang mengucapkan itu tapi kok tidak beribadah hanya kepada Allah, memenuhi inqiyad tidak? Tidak, ya. Orang mengatakan la ilaha illallah, tapi perbuatannya dia pergi ke gunung-gunung meminta pesugihan. Tidak memenuhi syarat apa? Patuh, tidak tunduk kepada aturan Allah. Dan tidak terpenuhi syarat inqiyad. Seorang mengatakan la ilaha illallah, bahkan setiap Jumat, mengucapkan kumpul-kumpul la ilaha illallah 100 kali misalnya dibaca bareng-bareng. Tapi kalau ke kubur-kubur para wali dia masih apa? Masih minta-minta. Kanjeng Sunan tolong saya diberi rezeki yang lancar. Tapi bermanfaat tidak la ilaha illallahnya Pak Albin? Tidak bermanfaat. Kenapa? Karena hilang syarat apa? Syarat kepatuhan, ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 22, "Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa saja yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dalam keadaan dia berbuat ihsan, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, yaitu kalimatut tauhid. Ya, wa may yuslim di sini yang qat, yaitu yang tunduk, merendahkan dirinya, berserah diri kan tunduk. Ini dalil untuk inqiyad yang paling mudah. Kemudian syarat yang ketujuh al-mahabbah, harus mencintai.
Kalimat itu yang lawannya adalah apa? Al-bugh, yaitu kebencian. Tidak boleh membenci kalimat la ilaha illallah. Kapan saja seorang kok membenci, maka berarti hilang syarat mahabbah. Harus dia cintai kalimat tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang keadaan orang-orang yang beriman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini orang-orang yang beriman itu apa? Lebih kuat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada pelaku kesyirikan terhadap berhala-berhala mereka. Sehingga wajib seorang mencintai Allah dan mencintai agama Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Gembira dengan itu, ikhwan. Gembira dengan aturan Allah ini termasuk dalam syarat mahabbah. Gembira dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mencintainya, tidak membenci. Kapan saja kalau seorang muslim membenci aturan-aturan Allah, ini luput darinya syarat mahabbah. Nah, kemudian konsekuensi mahabbah ini berarti harus membenci siapa saja yang Allah benci. Karena seorang yang mencintai mencintai Allah berarti apa? Harus membenci siapa-siapa yang dibenci oleh Allah. Makanya para ulama memasukkan syarat bara'ah, berlepas diri dari apa? Syirik dan pelaku kesyirikan ke dalam syarat mahabbah. Nah, disinilah hal yang harus dipahami, karena sebagian ulama menyatakan syarat la ilaha illallah itu ada 8. Nah, yang ke-8 adalah bara'ah minasyirki wa ahli, harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah, bagi yang mengatakan syaratnya 7, maka bara'ah tersebut masuk dalam syarat apa? Syarat mahabbah. Kenapa? Karena konsekuensi mahabbah, konsekuensi mencintai kalimatut tauhid, mencintai Allah dan syariatnya adalah harus membenci dan berlepas diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pelaku kesyirikan dan orang-orang kufar. Ini pahami dengan baik, ikhwan fillah, padanya faidah yang besar dan yang paling penting dari itu semua kita wujudkan dalam kehidupan kita. 7 syarat itu harus ada jika kita menginginkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu bermanfaat di dunia dan di akhirat. Walaupun seandainya seorang mengucapkan saja dengan lisannya, sedangkan syarat-syarat tidak terpenuhi, di dunia bermanfaat tidak? Bermanfaat, ikhwan. Karena ketika mengatakan la ilaha illallah, sebenarnya dia jengkel hatinya, membenci. Tapi di dunia kita hanya menghukumi dengan zahir yang nampak. Adapun batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia menunjukkan dengan amalan lahiriah yang membatalkan persaksiannya. Dan yang diinginkan dengan 7 ini maksudnya apa, ikhwani fillah? Untuk seorang betul-betul persaksian itu diakui secara hakiki, betul-betul bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan menyelamatkan hambanya di akhirat. Itu makanya wujudkan dari 7 syarat itu. Ketika kita mengaku muslim muwahhid, adakah ilmu, kemudian keikhlasan, ketundukan, keyakinan, penerimaan, dan kecintaan terhadap kalimat-kalimat tersebut, serta jujur, tidak boleh ada kedustaan padanya. Nasallallahu al-afiyata wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin.